Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal ya, contoh soal atau contoh kasus pengukuran menggunakan water pass dengan metodenya foresight dan backsight. Kalau kemarin kita bahas yang metode double stand. Sebenarnya metode foresight backsight itu tidak hanya cocok digunakan menggunakan water pass, tapi bisa juga menggunakan theodolite maupun total station gitu ya. Tapi kita bahas yang alat paling sederhana dulu, yaitu alatnya water pass ya. Bedanya water pass dengan theodolite tentu sudah sangat paham ya. Kalau theodolite bisa mengukur sudut vertikal, tapi kalau water pass tidak bisa. Dia hanya bisa mengukur sudut horizontal. Oke, kita ke soal ya. Soalnya seperti ini. Kasusnya ada, kita anggap ini patok poligon ya. Kita tidak bahas patok situasi dulu. Nanti kalau ini sudah paham, kita masuk ke situasinya. Jadi situasinya kita skip dulu, kita bahas patok poligon. Sebelumnya perlu saya jelaskan mungkin di sini form pencatatan data lapangan seperti ini. Jadi di sini ada kolom STA, kolom target, kolom tinggi alat, kemudian kolom bacaan benang, yaitu benang tengah, benang bawah, benang atas dan benang bawah. Kemudian catatan sudut horizontal gitu ya. Kemudian ini yang dalam satuan derajat, dalam satuan menit dan dalam satuan detik. Nah, dari soal ini perlu dipahami bahwa yang ada di kolom STA ini adalah saat di mana alat itu berdiri, itulah STA gitu ya. Di mana alat itu berdiri itu STA, sedangkan target adalah di mana rambu itu berdiri gitu ya, rambu ukur. Jadi alatnya, berarti kalau yang di dua baris ini itu alat ada di B0, kemudian nah ini alat ada di B0 gitu ya, ini di STA. Kemudian membidik ke arah utara sebagai nanti acuan sudut arahnya ya, atau azimutnya. Nah, saat bidik ke utara, yang perlu dicatat adalah tinggi alatnya berapa. Artinya saat alat ada di P0 tinggi alatnya berapa. Kemudian waktu ke utara itu ada data tidak? Oh, di data benang tidak ada karena memang hanya diarahkan ke arah utara gitu ya. Oh, berarti benang kosong. Kemudian di sudut ini sebenarnya untuk memudahkan saja ya. Jadi langsung di setting piringan sudut horizontalnya ke 0. Kalau dia pakai digital ya langsung di 0 set gitu ya. Di setting sudut horizontalnya 0 derajat gitu. Jadi nanti saat pengolahan tidak perlu mengurangkan. Jadi langsung saja pakai yang terbaca di bidikan selanjutnya. Nah, kalau ini sudah tercatat, kita nolkan gitu ya. Sudut horizontal di benang nggak ada karena ke utara, tinggi alatnya sudah dicatat gitu ya. Kita kemudian putar alat membidik ke patok selanjutnya. Dalam hal ini adalah karena patok pertama kita kasih nama P0 misalnya, patok kedua kita urutkan P1. Nah, kita bidik ke P1. Di P1 yang perlu dicatat apa? Tinggi alat juga, tapi karena alatnya belum pindah ya berarti sama dengan ini. Gitu. Kemudian ada bacaan benang nggak ada karena di situ ada rambu, gitu ya, ada rambu. Di patok P1 tentunya ada rambu sebagai bidikan dari water pass yang ada di P0. Kemudian dicatat sudut horizontalnya berapa? Ya lihat saja di skala pembacaan sudut horizontal di instrumennya gitu ya. Misalnya sekian. Gitu. Kemudian setelah itu ya sudah alat pindah ke P1 gitu. Artinya di P0 ini ada 2 kali pembacaan ke arah backside, ke belakang yaitu ke utara, kemudian ke arah foresight atau ke muka
ke depan gitu ya, ke arah P1. Nah, kalau sudah selesai, ya alat pindah ke P1. Sama halnya dengan yang ada di P0, lakukan backset dulu. Kemana? Oh, backsetnya patok sebelumnya, nggak lagi ke utara ya, tapi ke patok sebelumnya yaitu P0. Gitu ya, ke P0. Kemudian jangan lupa tinggi alatnya dicatat. Gitu ya, tinggi alatnya dicatat. Beda seperti double stand kemarin, tinggi alatnya tidak perlu dicatat. Gitu ya. Setelah dicatat, tinggi alatnya bidik ke P0. Rambunya ada di situ. Catat data benangnya, bacaan benangnya. Benang tengah, benang atas, dan benang bawah. Gitu ya. Setelah itu, oh ini, sudutnya sama. Gitu ya. Sebenarnya tidak dinolkan tidak apa-apa, tapi saat pengolahan nanti ada tambahan satu step, yaitu untuk tahu sudut horizontalnya itu harus menselisihkan bacaan di P2 dan P0 gitu. Sehingga lebih baik di nol set di sini, dinolkan gitu, dinolkan. Setelah itu selesai, udah putar bidik ke arah foresight atau ke muka, ke P2 gitu ya. Sama. Catat tinggi alatnya, karena alatnya belum pindah tentunya sama dengan ini. Kemudian ini catat benangnya sama, benang tengah, benang atas, benang bawah. Kemudian sudut horizontalnya berapa, dicatat. Kemudian setelah selesai di patok P1, alat pindah ke P2. Nah, alat pindah ke P2. Kalau seandainya P2 ini menjadi titik terakhir, oh berarti nggak ada foresight, hanya backside saja atau ke belakang saja pengukurannya ke P1. Catat tingginya, kemudian benangnya, kemudian tentunya dinolkan. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan dari soal ini. Nah, dari soal ini ada 6 pertanyaan yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah menggambarkan sketsa pengukuran berdasarkan data ini, kemudian menghitung azimut atau alfa untuk semua STA pengukuran, gitu ya. Tentunya yang butuh azimut adalah yang memiliki foresight di sini ya, yang memiliki arah muka. Oh, berarti nanti kita ada 2 yang punya azimut. Kemudian setelah azimut ketemu, kita disuruh menghitung absis dan ordinat atau delta X dan delta Y. Kemudian menghitung beda tinggi atau delta Z atau delta H ya. Ada yang juga delta Z, ada yang delta H, sama saja. Kemudian menghitung koordinat yaitu X, Y, Z jika P0 koordinatnya sekian. X0-nya 250, Y0-nya 150, dan Z0-nya 100 gitu. Nah, setelah ketemu koordinat semua, kita diperintahkan untuk memplotting hasil perhitungan di atas kertas. Nah, itu kasusnya seperti itu yang akan kita bahas. Oke, dari soal tadi kita akan mencoba menggambar sketsanya. Nah, dalam menggambar sketsa tentu kita harus melihat yang paling penting di sini adalah sudut arahnya gitu. Sudut arahnya. Nah, kita tahu saat alat di P0 itu 0 sudutnya ada di utara. Ya, ada di utara. Kemudian waktu nembak ke P1 sudutnya 295 derajat. Berarti sudut ini karena nolnya di utara itu tentu sudah sudut azimut. Sudah langsung menjadi sudut azimut. Jadi saat menggambar kita tentukan titik sembarang sebagai P0. Ya, seperti ini. Kemudian ada garis bantu ke arah utara gitu. Kemudian P1 di mana gitu? Apakah di sini? Apakah kuadran 1, apa kuadran 2, apa kuadran 3 atau kuadran 4? Ya kita lihat datanya gitu ya. Oh, berarti ini kan 0 dari utara gitu ya. 0 dari utara. Kemudian sudutnya sebesar 295. Oh, berarti nah gini, 295 ke arah sana. Karena 295 itu berada di antara 270 dan 360, berarti dia ada di kuadran 4. Nah, kalau manual kita gunakan busur, nah kita ukur. Oh, sekian nih, sudut 295. Oh, berarti ke arah sana. Panjangnya berapa? Ya kita belum tahu karena belum dihitung gitu.
Makanya panjangnya sembarang dulu, oh ke arah sana, P1. Nah, kemudian dari P1 ke P2 itu ke arah mana? Ya kita lihat aja datanya. Sudutnya 240, 45, tapi ingat nolnya bukan ke utara ya. Tapi men-setting 0 sudut horizontalnya itu ke P0 ke sini. Oh, berarti P0 kemudian diputar sejauh 240 derajat 45 menit gitu ya. Putar. Nah, dengan sama misalnya manual dengan busur diukur. Nah, ke arah sana berarti. Nah, ini berarti bukan sudut azimut tapi sudut horizontal. Gitu ya. Yang kodenya kita sepakati bahwa yang sudut azimut itu alfa, sudut yang horizontal biasa itu beta ya. Oh, berarti arahnya P2 ke sana. Nah, inilah sketsanya sudah jadi. Jadi hanya begitu membuat sketsa. Tapi ada kalanya ini pun membingungkan ya sketsanya. Makanya harus dilatih gitu. Dengan data sendiri dilatih membuat sketsa seperti ini. Nah, demikian cara membuat sketsa. Kita bisa lanjut ke soal yang berikut. Oke, sekarang kita sampai pada soal hitung sudut azimut untuk semua STA. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa kita hanya perlu untuk perhitungan selanjutnya itu mengetahui azimut di titik yang memiliki foresight atau lengan ke arah muka, ke arah selanjutnya gitu ya. Sehingga di sini alfa atau azimut dari P0 ke P1, kemudian dari P1 ke P2 atau seolah-olah ala di P0 kemudian ke arah utara, ke arah P1 itu sudutnya berapa, begitu juga saat ala di P1 ke arah utara nolnya kemudian ke P2 itu sudut yang terbentuk berapa. Untuk yang P2 ini karena tidak ada lanjutan ke P3 seolah-olah ini menjadi titik terakhir sehingga hanya backset saja. Nah, yang perlu kita tekankan lagi bahwa sambil mereview ya, azimut itu intinya adalah sudut arah gitu ya, yang nolnya itu ke arah utara gitu. Sehingga kalau kita lihat data ini di P0 ini gitu ya, ke arah P1 ini sudah langsung dari lapangan kita dapat gitu ya. Artinya di alfa 0 atau azimut di titik P0 ke arah P1 itu tidak perlu dihitung lagi. Intinya itu yang perlu kita pahami. Sehingga ini harus selalu diingat bahwa azimut itu nolnya ke utara. Sehingga kalau saat pengukuran nolnya ke utara yaitu langsung dapat azimut. Sehingga azimut di P0 ke arah P1 gitu kan. Kan forsetnya ke arah P1. Itu tidak perlu dihitung. Atau azimutnya itu adalah azimut hasil pengukuran. Sehingga ya udah ini 295 derajat 0 menit 0 detik. Nah, ini. Kemudian untuk yang P1 ke arah P2 karena saat di lapangan itu nolnya bukan ke utara tapi ke P0 itu harus dihitung. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Sebelumnya sudah kita bahas bahwa untuk menghitung sudut azimut di titik tertentu gitu ya. Titik tertentu yang ditinjau, kita butuh data sudut azimut sebelumnya, artinya ini 295 derajat atau ini gitu ya. Kemudian dan yang dibutuhkan lagi adalah sudut horizontal yang nolnya ke patok sebelumnya di titik yang ditinjau, artinya ini 240 45 menit. Itu yang persamaan azimut sendiri itu tidak hanya satu, tapi lihat konteksnya, lihat lengannya ke arah mana sebelum dan setelahnya. Karena pasti titik itu kan satu titik yang ditinjau
itu ada lengan sebelumnya dan lengan setelahnya. Artinya lengan sebelumnya kuadran berapa, lengan setelahnya kuadran berapa. Dan persamaannya sudah kita bahas seperti ini. Ya. Jika hasil penjumlahan azimut sebelumnya dan sudut horizontal di titik yang ditinjau itu ini kurang dari 180, maka hasilnya tadi penjumlahan azimut sebelumnya dengan sudut horizontal yang tinjau itu harus ditambah 180 seandainya hasil tadi kurang dari 180. Seandainya di antara 180 dengan 540 maka harus dikurangkan 180 dan seandainya lebih dari 540 itu harus dikurangkan 540. Nah, untuk kasusnya punya azimut di titik P1 itu berapa? Ya, kita hitung dulu. Nah, artinya karena kita mau menghitung alfa 1 gitu ya. Berarti alfa sebelumnya adalah alfa 0 gitu ya, atau ini ditambah beta 1. Itu berapa? Dihitung dulu, angkanya mana? Oh itu. Itu yang merah adalah alfa 0 gitu ya. Di azimut di titik P0 dan ini sudut horizontal di titik P1 atau beta 1. Makanya notasi ini sudah kita sepakati ya. Untuk azimut alfa, untuk sudut horizontal beta. Nah, ini masuk yang mana? Ya tinggal kita cek, kita jumlahkan dulu dua angka ini, kemudian nanti masuk di mana dia. Kita lihat. Oh, ternyata 295 derajat ditambah 240 derajat 45 menit itu hasilnya adalah sekian 535 derajat 45 menit sehingga itu berada di antara ini. Oh, berarti berlaku persamaan yang ini. Oh, berarti hasil penjumlahan itu dikurang 180 sehingga azimut di alfa 1, azimut di titik P1 itu sekian 355 45 menit 0 detik atau 355,75 derajat kalau dalam bentuk desimal degree-nya. Nah, selanjutnya masih perlu menghitung alfa lagi nggak? Menghitung azimut lagi nggak? Oh, tidak perlu karena datanya ini tidak berlanjut ke P3. Seandainya berlanjut ke P3 perlu dihitung karena ini hanya P2 sebagai titik terakhir. Tidak ada lengan setelah P2 gitu ya. Sehingga ya tidak perlu dihitung alfa P2 atau tidak bisa dihitung. Kecuali nanti di situasinya bisa. Asal ada lengannya yang setelah P2 bisa. Nah, untuk poligonnya ini, oh berarti tidak perlu atau tidak bisa dihitung azimut di P2. Nah, tidak ada azimutnya. Sehingga sudah selesai nih hitungan azimut untuk kasus ini. Tapi seandainya ada P3, oh berarti kita menghitung azimut di P2 berdasarkan apa? Kalau misalnya ada P3. Oh, berdasarkan azimut di 1 dan sudut horizontal yang terbentuk nolnya ke P1 ala di P2 nembak ke P3. Itu yang terbentuk sudutnya berapa. Itu begitu cara menghitungnya. Jadi seperti itu menghitung azimut. Oke, kita sampai pada soal selanjutnya. Tadi kita sudah menghitung sudut azimut ya di P0 dan P1. Sekarang kita sampai pada menghitung absis dan ordinat atau delta X dan delta Y gitu ya. Nah, untuk mereview apa itu absis dan ordinat, ini bisa diperhatikan gambar tersebut. Ini saya buat sketsa pengukuran tapi bukan kasus ini ya. Ini untuk memudahkan membayangkan, saya buat ini arahnya ke kuadran 1 gitu ya. Jadi semua positif baik delta X maupun delta Y-nya. Jadi sini ke kanan, ini ke atas. Sehingga semua positif. Nah, azimut kan di sini. Ini arah utara, ini ke arah P1 gitu ya. Sudut yang terbentuk sehingga alfa 0 gitu di sini. Nah, absis itu atau delta X untuk kasus sketsa ini ya, itu adalah absis dari P0 ke P1 atau dikasih notasi delta X
dari 0 ke 1, dan untuk ordinatnya itu adalah delta Y dari 0 ke 1. Kalau diperhatikan gambar ini kan ya, ini sudutnya ada di sini. Nah, biar mudah membayangkannya, sekarang kita lihat segitiga yang ini. Siku-sikunya di sini. Nah, sudutnya ada di sini. Nah, kita akan mencari ini sebenarnya. Ini delta X kan sama nih, sama dengan ya, sama yang ini sama panjangnya. Kemudian ini delta Y-nya sama kan. Nah, di sini ada jarak datar, gitu ya. Jarak datar dari 0 ke 1. Lalu apa sudah diketahui di lapangan? Belum. Nanti kita hitung berdasarkan benang atas dan benang bawahnya. Nah, saat kita mencari delta X dan delta X kita tahu adalah sisi yang belah sini. Kalau dulu belajar matematika, kita tahu sisi yang sini disebut sisi yang berada di depan sudut, karena sudutnya ada di sini. Nah, ini depannya. Kemudian sisi yang ini adalah sisi yang berada di samping sudut, gitu ya. Artinya delta X ada di depan sudut, delta Y ada di samping sudut. Sehingga kita tahu yang diketahui adalah sudut dan sisi miringnya. Kita akan mencari sisi depan dan sisi samping, maka yang digunakan adalah fungsi sinus dan kosinus, gitu. Nah, ini. Saat mencari delta S karena ada di depan sudut, tentunya kita pakai sinus, gitu, atau sinus alfa 0 ini sisi depan dibagi miring, atau delta X dibagi jarak datarnya, atau DH dari 0 ke 1, sehingga delta X DH 01 atau absis dari 0 P0 ke P1 itu sama dengan jarak datar dari P0 ke P1 dikali dengan sudut azimutnya atau sudut azimut di titik P0. Nah, dengan cara yang sama, maka ordinatnya itu menggunakan fungsi kosinus. Nah, dari sini kita tentunya berarti butuh tahu dulu, dihitung dulu, gitu ya. Sebelumnya kita sudah menghitung azimut. Nah, di sini untuk kasus ini ya alfa 0 ini sudah kita, kalau di kasusnya kita sudah kita hitung. Kemudian jarak datar seperti saya bilang tadi merupakan fungsi dari benang atas dan benang tengah, gitu ya. DH ini sebagai sisi miringnya. Tapi ini dilihat dari atas ya, bukan penampang, tapi ini dilihat dari atas. Nah, yang dicari ini. Sehingga pakai fungsi ini. Nah, kembali ke kasus kita. Kasus kita itu kan, tadi kita sudah menghitung azimut di P0 dan P1, atau alfa 0 dan alfa 1, artinya sudah diketahui nih. Nah, jaraknya yang belum. Jarak datar dari P0 ke P1, P1 ke P2 itu belum diketahui. Nah, makanya perlu dihitung, gitu ya. Ngitungnya sederhana sekali, gitu ya. Sederhana sekali. Jadi jarak datar itu karena dia pakai water pass ya, dia nggak punya sudut vertikal, sehingga berlaku jarak datar itu sama dengan jarak optisnya. 100 dikali benang atas dikurang benang bawah. Nah, ini membaca notasinya adalah sebagai berikut. Jarak datar dari titik P0 ke P1 sama dengan 100 kali benang atas di P1 dikurang benang bawah di P1. Oh, berarti datanya ini. Nah, ini. Dapat 33,60 meter. Ini posisi foresight. Ya, ini posisi foresight. Nah, ini. Karena pakai data ini makanya posisi foresight. Alat di P0 nembaknya ke P1. Nah, posisi backsightnya mana? Oh, ini. Alatnya pindah ke P1 nembaknya ke P0. Nah, pakai data yang ini. Nah, hasil hitungannya ini. Nah, ini posisi backside, gitu ya. Nah, di sini posisi foresight dan backside itu angkanya beda. Secara geometri itu kan harusnya sama. Karena ini patok yang sama yang diukur, gitu ya. Nah, ini bacanya jarak datar dari patok P1 ke P0 itu 33,5 meter.
Sedangkan jarak datar dari P0 ke P1 33,6. Hasil perhitungannya beda. Harusnya kan sama secara geometri karena itu sesuatu yang sama yang diukur gitu ya. Sehingga ini perlu dirata-ratakan. Cara merata-ratakannya sama seperti waktu di double stand ya, hanya di rata-rata aljabar biasa. Nah, seperti ini. Sehingga jarak datar rata-rata dari P0 ke P1 itu sekian, penjumlahan ini dibagi 2 hasilnya 33,55 meter gitu. Nah, ini untuk yang P0 ke P1 gitu ya. P0 P1, P1 P0. Nah, sekarang yang P1 P2. Nah, dengan cara yang sama persis seperti ini, hanya data yang dipakai ya tentunya beda. Saat foresight menggunakan data ini, saat backside menggunakan data ini. Didapat jarak data rata-ratanya 21,25 meter. Itu jarak datar. Nah, data-data tersebut akan kita gunakan untuk menghitung absis dan ordinat dengan azimutnya, gitu ya. Yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi modalnya menghitung absis dan ordinat adalah azimut dan jarak datarnya. Nah, perhitungannya ilustrasinya seperti ini, gitu ya. Kalau kita tumpang tindihkan di sketsa tadi, gitu ya. Ini persamaan yang digunakan, kemudian azimut P0 itu di sini, besarnya sekian, gitu ya. Kemudian jarak datarnya ini, kemudian azimutnya ini untuk yang P1, dan ini adalah yang jarak datar dari P1 ke P2. Nah, kalau di overlay kira-kira seperti ini. Nah, setelah kita overlay, kita jadi lebih mudah membayangkan absisnya ke arah mana, kemudian ordinatnya ke arah mana. Nah, absis dari P0 ke P1 tentunya adalah ke arah kiri, gitu ya. Ke arah kiri. Nah, sampai di sini. Nah, ini absisnya P0. Oh, berarti absisnya ini harusnya nanti dapatnya minus atau negatif. Kemudian ordinatnya ke atas. Oh, berarti dia positif, gitu ya. Begitu juga untuk yang dari P1 ke P2, itu absisnya ke kiri, tapi hanya pendek, gitu ya, negatif. Kemudian ordinatnya ke arah atas, positif, gitu. Nah, dengan begini bisa dibayangkan dengan cukup mudah sambil nanti kita cek hasil perhitungan kita. Apakah seperti itu hasilnya? Absisnya negatif dan ordinatnya positif. Kemudian lanjut ke perhitungannya. Nah, ini persamaan yang digunakan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita mulai dari yang absis dari P0 ke P1 gitu. Absis dari P0 ke P1. Data yang dibutuhkan adalah azimut di P0 atau alfa 0. Ini untuk yang P1 ke P2 ya. Dan data ini gitu. Ini juga, nah ini pasangannya. Untuk menghitung absis P0 P1, kita butuh dua data ini. Begitu juga untuk absis dari P1 ke P2, kita butuh data ini, dua data ini. Nah, perhitungannya ya tinggal dimasukkan ke persamaannya. Nah, setelah kita masukkan ke persamaan, ternyata hasilnya minus 30,4066 meter. Nah, benar berarti kita menghitungnya, karena dia minus ke kiri tadi kan ya. Kemudian untuk absis dari P1 ke P2, nah ini juga minus yang kecil tadi kan. Cuma minus 1,5748 gitu. Kemudian yang ordinatnya ke atas ya, positif berarti. Hasilnya 14,1788 gitu. Nah, di sini yang sering kadang mahasiswa menghitung itu tertukar-tukar datanya. Yang sering dilakukan adalah saat menghitung misalnya nih, menghitung absis dari patok P1 ke P2, dia jarak datarnya sudah benar menggunakan
jarak datar dari P1 ke P2 yaitu 21,5 gitu ya. Tapi kadang memilih data azimutnya yang keliru gitu. Atau kebalikannya, kadang-kadang kejadiannya seperti itu. Jadi memang harus hati-hati. Jadi saat menghitung aksis P0 P1 pastikan azimut yang digunakan adalah azimut di P0 yaitu yang arah nolnya ke utara, kemudian pembacaan sudutnya ke arah P1. Kemudian jarak datarnya gunakan jarak datar, ingat ya, jarak datar yang rata-rata. Selanjutnya kita sampai ke perhitungan beda tinggi. Nah, pada materi sebelumnya kalau double stand menghitung beda tinggi adalah dengan mencari selisih antara benang tengah ya. Benang tengah dipatok P1 dan benang tengah dipatok P2. Nah, karena di sini pengukuran foresight backside ini alatnya ada di patok, maka persamaannya menjadi tinggi alat dikurang dengan bacaan benang tengahnya gitu ya. Nah, yang ini gitu ya. Ini posisinya foresight berarti. Alatnya di P0 ke P1 gitu ya. Data yang dipakai nih untuk beda tinggi. Kemudian ini saat alat di P1 dengan yang 2,732 ini sebenarnya beda tinggi yang sama dengan ini. Dengan P0 P1 ini kan P1 P0. Jadi sesuatu yang sama. Jadi beda tinggi ternyata diukur 2 kali. Gitu ya. Ini juga begitu. Ini foresight-nya ke sini dengan 1,45 tinggi alat dengan 0,491. Ini foresight-nya P1 P2, kemudian ini backside-nya P2 P1 gitu. Jadi 2 kali gitu ya. Sehingga nanti ya harus dirata-ratakan. Nah, ini. Yang dari P0 ke P1. Jadi alat di P0, rambu di P1, baca benang tengahnya, kemudian hasilnya dikurangkan. Tinggi alat dikurang benangnya. Dapatlah sekian. Oh, berarti nanjak ini dari P0 ke P1 ini naik gitu. Posisi foresight. Nah, posisi backside-nya gitu ya, ini. Tinggi alatnya kan alatnya pindah ke P1 sehingga alatnya beda tingginya beda. Di sini jadi 1,45 dikurangkan dengan bacaan rambu yang ada di P0. Ini kan alat di P1, tinggalnya diukur sekian. Rambu ditaruh di P0, ditembak, bacaan benang tengahnya sekian. Ini kalau diselisihkan harusnya hasilnya minus. Logikanya kan kalau dari P0 ke P1 itu naik, berarti kalau dari P1 ke P0 ya pasti turun gitu ya. Nah, kita lihat, oh iya, turun. Nah, di sini tandanya sudah angkanya sudah mendekati gitu ya. Tapi tandanya beda gitu. Nah, kalau tandanya sama justru perhitungannya salah atau datanya yang salah gitu. Karena kalau dari P0 ke P1 naik, berarti dari P1 ke P0 ya harusnya turun gitu ya. Nah, berhubung ini dari sisi tanda sudah benar ya, ke sini foresight-nya nanjak atau naik, backside-nya turun, tapi angkanya ada selisih nih. Oh, berarti harus dirata-ratakan. Cara merata-ratakannya ya rata-rata sederhana saja gitu. Tapi bukan dijumlahkan karena ini kan posisinya kebalikan. Maka harus dikurangkan. Itu. Sehingga sekian dapat beda tinggi dari patok P0 ke P1. Ini rata-ratanya ya. Kayak di sini ada barnya. Kemudian untuk yang dari 1 ke 2 sama, ini posisi foresight-nya. Dapat positif juga, oh naik lagi berarti. Kemudian ini posisi backside-nya. Minus. Nah, minus. Nah, ini juga dirata-ratakan dengan cara yang sama dapat 0,95. Nah, jadi cukup
mudah menghitung beda tinggi ya, baik itu double stand maupun yang backside foreside. Bedanya hanya kalau double stand itu bacaan rambu saja benang tengahnya, tapi kalau foreside backside itu bacaan benang tengah dan tinggi alatnya. Selanjutnya disuruh menghitung koordinat. Nah, koordinat kita tadi modalnya apa? Kita sudah pertama adalah menghitung absis, gitu ya. Nah, ini absis, ordinat, nah, dan beda tinggi. Ya ini modal kita. Sama acuannya ada di P0 kebetulan yang diketahui kan. P0-nya 250, 150, 100. Ini X, ini Y, ini Z gitu. Nah, dari ini kita lihat ini kalau dilihat dari atas ya. Oh, berarti untuk mendapatkan X di P1 itu adalah X di P0 ditambah absisnya. Begitu juga untuk ordinat. Mendapatkan Y di P1 itu Y di P0 ditambah ordinatnya. Begitu juga untuk penentuan elevasi dari sketsa ini misalnya sketsa penampang atau profil dari P0 sampai ke P2 ya. Kan bisa dibuat seperti ini kira-kira. Untuk yang dari P0 ke P1 sketsanya seperti ini. Saat kita ingin tahu elevasi di P1, tentunya kita harus berpatokan pada elevasi yang ada di P0 gitu ya. Artinya elevasi P0 ini ditambah dengan delta Z-nya gitu. Delta Z dari 0 ke 1. Kebetulan di sketsa ini kan turun ya. Berarti pasti delta Z-nya ini minus gitu ya. Tapi di kasus kita kan beda. Jadi sekali lagi untuk menentukan elevasi di P1 itu adalah elevasi di P0 atau Z0 ini gitu ya, ditambah dengan delta Z dari P0 ke P1. Nah, dapatlah elevasi di sini. Nah, secara berantai juga saat menentukan elevasi di P2 itu adalah elevasi di P1 ditambah dengan beda tinggi antara P1 dan P2 atau delta Z12. Kemudian kita ke perhitungannya. Modal kita ini gitu ya. Kita harus ingat bahwa P0 koordinatnya ini. Berarti X0-nya adalah 250, Y0-nya 150 dan Z0-nya atau Z di P0 atau elevasi di P0 adalah 100 gitu ya. Dan kita juga sudah menghitung ini. Absis dari P0 ke P1 sekian. Dan ini ordinatnya. Ini absis dan ordinat dari P1 ke P2. Nah, berdasarkan inilah kita nanti menghitung koordinatnya X, Y, Z-nya. Ini juga sudah kita hitung beda tinggi dari 0 ke 1 dan 1 ke 2. Nah, yang pertama kita hitung tentunya adalah koordinat atau X, Y, Z-nya punyanya P1. Nggak bisa loncat gitu ya. Artinya P1 dulu. Gitu. Ini sketsanya tadi. Nah, jadi kita harus tahu, oh susunannya adalah X, Y, Z sehingga seperti ini. Nah, kita hitung dulu X1 gitu. X1 itu X punya B0 ditambah dengan absis dari 0 ke 1. Itulah X di titik P1 sehingga dapat sekian. Begitu juga untuk dapat Y di sini itu adalah Y di P0 di sini. Y-nya berapa? Oh, berarti ini 150 ditambah dengan absis dari ditambah dengan ordinat dari P0 ke P1 ini. Oh, dapatlah sekian gitu ya. Sehingga nanti ini sudah jadi nih, jadi koordinatnya. Tapi ini baru X dan Y-nya
Dengan cara yang sama untuk X dan Y di titik P2 itu ya berdasarkan X di titik P1. Jadi tidak ke sini lagi ngikatnya, tapi ngikatnya ke X1. Sehingga ini X1 plus delta X dari 1 ke 2 hasilnya sekian. Begitu juga untuk yang koordinat. Jadi jangan salah kalau ini tetap dimasukkan angka 250 di sini, kemudian di sini 150 ya jadinya salah gitu ya. Kemudian yang Z sama rumusnya. Jadi ini berdasarkan elevasi di P0, ini beda tinggi dari P0 ke P1, dijumlahkan hasilnya sekian, yang elevasi di P2 itu sama, tidak ngikat ke P0 lagi, tapi elevasi di P1. Jadi hasil yang tadi, jadi ditambah 0,95, hasilnya sekian. Jadi pokoknya intinya berantai gitu. Nah, dari sini kita sudah dapat nih koordinatnya. Berarti koordinat P1 adalah ini. 219 sekian, 164 sekian, 101, sekian. Nah, itu datanya, hasilnya. Nah, dari sini kita bisa plotting sudah. Plotting ke kemanapun, bisa ke kertas biasa, bisa ke milimeter block, bisa ke AutoCAD, bisa ke ArcGIS, bisa ke LDD dan seterusnya. Ya, dengan berbekal data ini kita bisa plotting. Nah, hasil plottingnya seperti ini. Ini grid kertasnya gitu ya, misalnya di setting seperti ini. Jadi posisinya seperti ini. Nah, sangat mirip dengan sketsa tadi, hanya jarak datarnya yang berubah kan, karena ini hasil perhitungan yang tadi hanya mengira-ngira gitu, kira-kira seperti itu. Nah, penjelasan dari hasil plotting ini adalah sebagai berikut. Kita lihat tadi acuannya ada di P0 gitu ya. P0 yang nilai X-nya adalah ini 250. Ini kan sumbu X ya. Kemudian ini sumbu Y. X-nya 250, Y-nya 150, nama titiknya P0, elevasinya 100. Kira-kira seperti itu. Kemudian P1 berapa? X-nya adalah ini 219,59. Ini hasil perhitungan ya. Sehingga kalau misalnya kalian plot di kertas biasa, ya dari grid 200 ini berarti naik berapa ke sini? Ke arah turun ke arah yang 205 ini berapa satuan gitu ya, tergantung skala yang dipakai. Kemudian Y-nya adalah 164,18, sehingga nggak sampai 165, dari grid 165 turun sedikit tergantung skala. Kemudian ditemukan kedua garis ini, gambarlah di sini nama titiknya P1, elevasinya 101,28. Begitu juga dengan cara yang sama kita bisa memplotting gambar P2. Nah, seandainya titik ukur kita itu banyak gitu ya, poligonnya banyak, kemudian sekitar poligon ini ada situasi. Nah, dengan diplot seperti ini kita bisa menggambar garis kontur gitu. Seperti ini misalnya, ini 100, elevasinya 100, ini 101,28, di sini 102,23. Kita bisa menggambar garis kontur, misalnya intervalnya setengah meteran gitu. Oh, berarti butuh garis kontur 100,5. Letaknya di mana? Ya berdasarkan dua titik inilah kita interpolasi sehingga kita tahu letaknya garis kontur tersebut. Kemudian 101 di mana? Oh, pasti dekat dengan 101,2 ini. Kemudian juga yang 101,5 gitu ya, dan 102-nya. Nah, jadi kira-kira gambarannya seperti itu gitu ya. Setelah diplotting, kalau ada data elevasinya, kita bisa menggambar garis kontur. Kalau manual itu pakai interpolasi. Kemudian kalau software ya banyak sekali pilihan software yang bisa digunakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.